Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah bersua kembali dengan Bengkel Hukum Mister Jamal yang selalu setia menemani Anda dengan kiat-kiat dan solusi-solusi menghadapi DC pinjaman online. Kali ini saya akan membawakan salah satu judul, yaitu tentang kearoganan penagihan DC pinjaman online. Yuk kita viralkan agar berita-berita dan info-info seperti ini bisa sampai kepada pemangku kepentingan di negara Republik Indonesia, agar pemerintah bertindak lebih cepat lagi, bertindak lebih efektif lagi, dan mengena terhadap sasaran untuk pinjol-pinjol yang melakukan tindakan-tindakan teror dan intimidasi kepada nasabahnya. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk para subscriber, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan teman-teman yang merasa bahwa video-video saya sangat bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini akan menjadi pahala jariah, terutama bagi mereka juga yang belum menemukan video saya. Semoga bisa teredukasi dan mendapatkan ilmu-ilmu di dunia perpinjolan. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya, saya mendapatkan laporan dari member yang saya dirikan ya, Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Saya mendapatkan laporan ya, sekaligus ini sebagai bahan juga buat teman-teman. Ya, saya tampilkan ya, seperti biasa saya tampilkan nih, saya tampilkan. Nah, saya tampilkan. Coba bisa teman-teman simak ya, dilihat. Ini dari 0822 8983 sekian ya. Ini percakapan antara DC pinjol dengan nasabahnya ya. Alhamdulillah di luar hujan ya. Ketika saya membawakan video ini, alhamdulillah di luar hujan ya. Mudah-mudahan hujan ini memberikan keberkahan buat kita semua ya. Kita lanjut ya. Nih coba bisa dilihat ya. Ini yang dilakukan, teror yang dilakukan oleh DC pinjaman online kepada nasabah. Coba dilihat, ini fotonya dipampang ya. Ini foto saya perbesar dan saya bacakan ya. Ini intinya sih dia menakut-nakuti untuk menyebarkan data. Di sini ya, tolong diingatkan kepada si tukang hutang ini untuk segera membayar hutangnya. Jangan taunya minjam saja, bayar susah. Tidak ada itikat baik untuk membayar. Hanya hutang saja, hati-hati. Tukang hutang bla 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 ya, saya nggak sebutkan. Dan di sini dia juga sempat maki-maki si nasabahnya dengan kalimat-kalimat, semua ini bakal gua sebar. Tuh, saya nggak terusin ya, Anda baca aja. Tahu ngutang aja lu, tai katanya kan. Anda sudah sebar data saya, oke terima kasih. Nah itu jawaban dari nasabahnya. Hal-hal seperti ini, saya harap sih pemerintah melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, apalagi lembaga yang sudah dibentuk seperti AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, ini harusnya bergerak cepat dengan hal seperti ini. Ini menjadi bahan-bahan laporan yang harusnya benar-benar disikapi dengan baik, disikapi dengan tegas, disikapi dengan cekatan. Langsung segera melakukan action. Akselerasinya harus cepat. Jangan hanya menunggu, tapi harusnya sih mereka mempunyai suatu metode ya. Suatu metode bisa melihat medsos-medsos yang saat ini bertebaran di mana-mana. Forum-forum diskusi mengenai masalah pinjol banyak di mana-mana. Di Facebook, di Instagram, banyak. Dan itu selalu mengeluhkan tentang tindakan-tindakan arogan seperti ini, arogansi seperti ini. Apakah ini masih akan terus-menerus terjadi? Lalu peran Anda, OJK, itu apa? Anda adalah kepanjangan tangan dari Anda adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini pinjol
sudah merusak semua sendi kehidupan, sudah merusak tatanan. Yang pasti pinjol ini sudah benar-benar merusak psikologis masyarakat Indonesia, khususnya nasabah-nasabah pinjol yang ditekan sedemikian rupa, diintimidasi sedemikian rupa dengan sangat tidak santun. Boro-boro sopan santun saja sudah tidak ada. Inilah Republik Indonesia. Sudah dibentuk lembaga, tapi masih terjadi hal-hal seperti ini, bahkan makin liar. Sekarang legal pun serasa ilegal. Legal bermain dengan ilegal itu sama saja, nggak ada bedanya. Disebut legal harusnya mentaati semua norma-norma kepatutan yang sudah digariskan atau SOP yang sudah digariskan untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan ketika melakukan penagihan. Sekarang semuanya ngelos, sekarang semuanya los begitu aja tanpa rem. Di sini peran OJK harus lebih lagi melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dari tekanan-tekanan pemain pinjol, dari tekanan-tekanan pemain dan sekaligus pencipta aplikasi pinjaman online ini. Mereka dengan gampangnya menyerahkan data-data nasabah kepada pihak ketiga untuk melakukan penarikan dana kembali alias menagih utang. Mereka tidak peduli bahwa tim penagih hutang yang diberikan tugas itu apakah sudah memiliki sertifikasi profesi penagihan atau tidak. Mereka tidak butuh itu. Mereka yang butuh yaitu mereka segera terkolek uangnya, segera terkumpul kembali, ditarik kembali dananya dari masyarakat atau nasabah, sudah selesai. Mereka nggak mau tahu caranya bagaimana. Mereka nggak mau tahu teknis-teknisnya seperti apa, apakah melanggar hukum atau tidak, mereka nggak mau tahu. Yang pasti mereka minta uangnya kembali, itulah jahatnya. Makanya untuk teman-teman, kalau sudah mendapati hal-hal seperti ini, kalau teman-teman sudah menjumpai diteror seperti ini, teman-teman tidak usah membayar. Teman-teman tidak usah lakukan pembayaran, sekaligus gagal bayar saja. Ini salah satu cara untuk membungkam kegiatan operasional daripada pinjaman online, sekaligus membungkam kegiatan pihak ketiga atau agensi di bidang collection atau penagihannya. Dengan cara seperti ini, collection mereka hancur lebur, Anda gagal bayar serentak, Anda tidak membayar angsuran sama sekali, yang pasti dunia pinjol lambat laun akan hancur, akan redup, akan tutup, dan selesai sudah. Sudah 56 aplikasi yang sudah ditutup oleh pemerintah, yang saat ini masih tersisa ada 102 aplikasi pinjol yang beredar, yang katanya legal, tapi kan kita tahu sendiri bahwa tindakan-tindakannya itu sudah semi ilegal, bahkan sudah menyerupai pinjol atau aplikasi ilegal. Sekarang kalau saya balikan, ada yang bilang, tetap hutang itu harus dibayar. Betul, hutang itu harus dibayar. Tapi hutang seperti apa? Yang nagihnya santun, yang nagihnya dengan cara etika yang baik, itu yang masih dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran dan wajib dibayar. Tapi ketika sudah melakukan penagihan, bahkan sebelum jatuh tempo, mereka sudah melakukan penagihan di luar jatuh tempo, bahkan jatuh tempo tanggal 5 pun, tanggal 1 mereka sudah melakukan penagihan, tidak usah dibayar, nggak usah dibayar. Gagal bayar serentak saja sudah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kebarbaran ataupun masalah-masalah ketidaksopanan yang telah mereka lakukan. Saya menerima banyak sekali laporan, saya menerima banyak sekali aduan dari teman-teman semua bahwa, Pak, pinjol-pinjol ini sudah luar biasa, Pak. Saya jatuh tempo tanggal 10, saya tanggal 5, saya tanggal 3 sudah ditagih, Pak. Sudah diburu-buru untuk melakukan pembayaran. Lalu ini bagaimana? Nggak usah dibayar aja sekalian. Pinjol-pinjol nakal tidak usah dikasih lagi ruang untuk mereka bisa beroperasi. Selesaikan dengan cara gagal bayar. Anda gagal bayar saja serentak, Anda gagal bayar saja serentak 1 bulan atau 30 hari, Anda gagal bayar, tidak melakukan pembayaran. Itu secara operasional, karena di dalam perusahaan itu, perusahaan pembiayaan khususnya atau pinjaman online seperti ini, itu roda collection. Ketika terganggu, itu roda perusahaan itu akan sangat tersendat operasionalnya. Dijamin. Ketika Anda gagal bayar 1 bulan saja 30 hari, itu sudah mulai tersendat. Coba buktikan, serentak gagal bayar seluruh nasabah Indonesia kompak. Satu Republik Indonesia kompak tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman online selama 3 bulan berturut-turut, insya Allah akan tutup dengan sendirinya pinjaman online. Dapat dana dari mana? Karena apa? Dana yang sudah ditebar, triliunan yang sudah ditebar ke nasabah, itu tidak kembali. Apa yang akan terjadi? Tutup mereka. Misalnya mereka mau mengembalikan dengan cara mereka mengajukan gugatan kepada nasabah-nasabah pinjol, silahkan gugat. Toh gugatan juga akan berakhir dengan tinggal ditanya nanti sama hakimnya, nasabah mau bayar berapa? Nasabah kesanggupannya seperti apa? Mereka mau mengeksekusi, silakan aja eksekusi di rumah. Ada apa sih? Toh barang-barang misalnya ada motor pun motor kredit, barang-barang lainnya kredit, mau dieksekusi gimana?
kondisi dalam kondisi kredit gitu kan, seperti itu ya. Jangan takut teman-teman semua yang memang sudah dihina sedemikian rupa, yang sudah mengalami makian-makian, cacian di WA, di telepon, di SMS. Cara menanggulanginya adalah dengan gagal bayar. Tidak usah dibayar. Saya serukan kepada seluruh nasabah dimanapun berada, ya, dari Sabang sampai Merauke, yang tergabung juga di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Saya berharap teman-teman semua terbuka mata hatinya, juga terbuka wawasannya untuk tidak lagi takut terhadap teror dan tindakan intimidasi atau arogansi daripada debt collector atau juru tagih atau DC. Jangan pernah ada rasa takut. Kalian hilangkan rasa takut tersebut, kalian benar-benar musnahkan rasa takut tersebut. Kalian sekarang fokus untuk mencari kebutuhan untuk kehidupan keluarga Anda. Jangan lagi Anda berpikir, saya mau membayar pinjaman ini dengan meminjam kepada teman kiri kan. Nggak usah. Ya, Anda ada dana, silakan Anda kumpulkan untuk bayar. Tapi ketika Anda tidak ada dana, Anda nggak usah terfikirkan untuk gali lubang tutup lubang, apalagi menggali kembali pinjol-pinjol walaupun itu ilegal. Itu akan lebih menyengsarakan Anda. Stop. Saya selalu menggaungkan teman-teman semua untuk berhenti melakukan kegiatan pinjaman online. Ingat teman-teman, semudah apapun pinjaman online ini, sebagaimanapun akses yang diberikan oleh pinjaman online untuk mempermudah Anda meminjam, itu tidak akan membawa kebaikan. Kemudaratan akan selalu datang. Kesulitan akan selalu menghampiri. Anda tidak akan pernah bisa fokus dalam melakukan usaha. Anda tidak akan pernah bisa tenang menghadapi hari-hari Anda. Siang jadi hina, malam Anda gelisah, malam Anda tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Percaya, banyak aduan-aduan. Malam hari mereka tidak bisa tidur, sampai dengan subuh, menjelang subuh mereka tidak bisa tidur. Itu semua karena pinjaman online yang sudah merusak semuanya. Mental Anda rusak, psikologis Anda sudah hancur, Anda sudah takut luar biasa. Bahkan ketika ada motor berhenti di depan rumah, Anda mengira itu adalah DC. Anda sudah takut, Anda sudah ketakutan luar biasa. Ketika ada orang permisi mengetuk pintu, Anda sudah mengira itu DC, padahal itu tamu tetangga. Alangkah seperti itu rusak karena Anda sudah mengabaikan perintah Allah untuk menjauhi riba pinjol. Ingat teman-teman, itulah yang terjadi ketika Anda mengabaikan perintah Allah. Yuk kembali hijrah dan kembali untuk meninggalkan dunia perpinjolan. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Insya Allah apapun yang datang dari Allah adalah sesuatu kebaikan. Kita tinggalkan dunia pinjol, insya Allah jalan Anda akan luar biasa mulus dan luar biasa lebih baik dari yang sekarang. Terima kasih para subscriber dimanapun berada. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video channel Jamal Official Vlog, yaitu di edisi Bengkel Hukum Mr. Jamal. Terima kasih. Semoga kalian diluaskan rezekinya, semoga kalian dipermudah dalam segala urusan dan segala pekerjaan, dan semoga Allah sehatkan, dan semoga Allah selalu memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Itu saja yang mau saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.